Salah satu kandidat? Jadi selama ini, Beirut diam-diam selalu memantau semua perjalanannya di alam infernal dan terus-menerus mengevaluasinya. Meskipun aku sudah menjadi dewa utama, layaknya manusia biasa lainnya, aku juga ingin memberikan percikan dewa utama ini kepada orang-orang terdekatku. Ketiga anakku dan Bebe. Mereka jelas tidak mungkin meraih pencapaian apapun di elemen bumi, api, maupun air. Karena keberadaan Bebe, sangat wajar jika aku kemudian menitipkan harapanku padamu juga. Tapi aku sadar, di antara dewa utama yang berada di tingkat yang sama, jika terdapat ketimpangan yang terlalu jauh dalam pemahaman tentang misteri mendalam, semua ini tidak akan membuahkan hasil. Linley, waktu itu pemahamanmu terhadap misteri mendalam masih terlalu dangkal. Beirut menghela napas. Bagaimanapun juga, dewa utama yang paling lemah sekalipun setidaknya sudah memadukan 5 jenis misteri mendalam. Contohnya seperti diriku ini. Tapi tentu saja, sebagian besar dari mereka hanya memadukan 5 misteri mendalam. Yang paling lemah sekalipun sudah memadukan 5. Linley tersentak kaget. Bebe tiba-tiba menyela. Kakek pernah bilang kalau banyak dewa utama berasal dari gelombang pertama. Dewa tingkat tinggi yang lahir tak lama setelah penciptaan alam semesta. Yang beruntung bisa mendapatkan sebuah percikan dewa utama. Bakat bawaan mereka belum tentu tinggi. Lalu bagaimana bisa mereka memadukan 5 misteri mendalam? Sudah menjadi rahasia umum bahwa bagi banyak ahli, memadukan 3 atau bahkan 4 misteri mendalam sudah merupakan pencapaian maksimal mereka, dan mereka tidak akan mampu menembus batasan tersebut. Beirut tertawa renyah. Ia menatap Linley dengan sorot mata penuh misteri. Mengenai alasan kenapa dewa utama yang bakatnya pas-pasan sekalipun bisa memadukan 5 misteri mendalam, kau akan memahaminya sendiri setelah kau menjadi dewa utama. Menjadi dewa utama? Jantung Linley berdegup kencang. Beirut menggelengkan kepalanya. Walaupun setelah kau menjadi dewa utama, pencapaianmu di masa depan akan sangat besar. Semakin kuat dirimu saat masih menjadi dewa tingkat tinggi, hasilnya akan semakin baik. Waktu itu, kau baru memadukan 3 misteri mendalam. Kau hanya bisa mengalahkan iblis bintang 7 berkat bantuan Soulstone dan fisik luar biasa kuat yang diwariskan oleh garis keturunan naga birumu. Beirut kembali menggeleng. Kandidat-kandidat yang kupertimbangkan pada umumnya sudah memadukan setidaknya 5 misteri mendalam. Misalnya Blue Fire. Dialah yang paling kuat di antara mereka. Dia bahkan sudah menembus batasan akhir dan hanya berjarak 1 langkah lagi untuk naik tingkat menjadi Paragon. Linley menghela napas dalam hati. Beirut telah mengawasi begitu banyak orang. Jika pria itu benar-benar bersikap objektif seutuhnya, Linley bahkan tidak akan memenuhi kriteria untuk menjadi kandidat potensial. Tapi tentu saja, karena ada Bebe, aku tetap memendam harapan agar kau yang menjadi dewa utama, ucap Beirut diselingi tawa. Begitulah sifat dasar hubungan antar manusia. Siapa yang tidak ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga dan sahabat-sahabat mereka? Hanya saja, kecepatan perkembanganmu memang luar biasa. Perjalananmu menjelajahi alam kematian membuatku mengevaluasimu dengan jauh lebih serius, ucap Beirut sambil tersenyum. Bahkan faktanya, aku sampai menyuruh Blue Fire untuk menggunakan tubuh asli dan klon ilahi buminya untuk mengawasi sekaligus melindungimu secara diam-diam. Linley dan Bebe sontak menoleh ke arah Blue Fire dengan wajah kebingungan. Blue Fire telah melacak jejaknya, tetapi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Linley, aku cukup terkejut karena kau benar-benar mampu memadukan misteri mendalam keempat di medan perang alam. Kau bahkan berhasil menciptakan teknik pamungkas barumu, mikrokosmos. Teknikmu itu, apalagi jika disandingkan dengan Amethyst Space milik Redwood Sovereign, telah melampaui teknik sebagian besar ahli yang bahkan sudah memadukan 5 jenis misteri mendalam. Dalam waktu singkat, 2000 tahun, kau berhasil memadukan 4 misteri mendalam. Kecepatan semacam ini, bahkan bila diukur di seluruh alam semesta, mutlak menobatkanmu sebagai seorang jenius. Beirut tertawa bangga. Aku sangat yakin, jika kau terus berlatih seperti ini, kau pasti akan bisa memadukan 5 misteri mendalam. Karena itulah, tepat pada saat itu juga, aku memutuskan bahwa kaulah yang akan menjadi kandidat dewa utama bumi, tegas Beirut. Linley merasa sangat terharu. Pantas saja, gumam Bebe. Pantas saja waktu itu Tuan Lelin tiba-tiba muncul. Tugas pengawasanku saat itu pada dasarnya sudah selesai, ucap Blue Fire. Ia menatap Linley lekat-lekat. Dewa tingkat rendah yang pernah menerima bimbinganku di Gunung Coppergong dalam waktu 2000 tahun yang singkat telah meraih pencapaian setinggi ini
dan di masa depan akan berdiri sejajar denganku sebagai rekan seperjuangan, sang dewa utama bumi. Ini sungguh hal yang luar biasa. Siapa sangka, tak lama setelah aku pergi, sebuah krisis besar terjadi. Aku sendiri ketakutan setengah mati. Apalagi, klon dewa utamaku tak bisa meninggalkan alam Yulan, sedangkan tubuh asliku tak bisa datang tepat waktu, meski aku sudah bergegas secepat mungkin untuk menolongmu. Aku benar-benar khawatir kau akan dibunuh oleh Magnus begitu saja. Beirut juga ikut menghela napas emosional. Bluefire memberitahuku kalau kau diserang oleh Magnus dan nyawamu nyaris melayang. Aku juga sangat cemas saat itu. Sangat takut kalau kau mati. Mata Beirut berbinar terang. Tapi siapa sangka hal ini justru menjadi momen titik balikmu. Kau memiliki 4 klon ilahi, tapi berhasil menjalani mutasi jiwa. Ini membuatmu menjelma menjadi ahli tak tertandingi yang bahkan mengungguli para paragon. Hahaha, Linley, kau sebagai pemilik jiwa bermutasi bahkan jauh lebih layak menyandang gelar dewa utama dibandingkan aku maupun Bluefire. Semakin kuat fondasi kekuatan seseorang, akan semakin mengerikan pula potensinya saat ia resmi menjadi dewa utama. Linley, lihat ini. Beirut mengibaskan tangannya, dan sebuah kotak batu hitam pun muncul. Linley langsung mengenali kotak batu hitam itu sebagai kotak yang sebelumnya dikeluarkan dari formasi penyegel raksasa tadi. Kau pasti sudah bisa menebak apa isinya? Beirut tersenyum sambil membuka kotak itu. Ia melempar tutupnya ke samping. Sedetik kemudian, 2 pancaran cahaya menyilaukan melesat ke segala penjuru, disertai aura menggetarkan hati yang menguar dari pancaran cahaya tersebut. Linley dan Bebe seolah tersihir menatapnya tanpa berkedip. Di dalam kotak itu terbaring sepasang permata yang wujudnya menyerupai percikan ilahi. Permata-permata itu seolah terbuat dari kaca abu-abu semi-transparan. Pada pandangan pertama, bentuknya menyerupai sejenis perhiasan. Kedua permata ini memancarkan 2 jenis cahaya yang bertolak belakang. Yang satu memancarkan warna kuning kecoklatan yang dalam dan pekat, sedangkan yang satu lagi memancarkan warna biru kehijauan yang lembut dan jernih. Ditambah lagi aura dan keagungan yang tersimpan di dalamnya membuat jantung Linley maupun Bebe berdebar kencang. Ini percikan dewa utama. Linley benar-benar yakin. Beirut mengembuskan napas panjang dengan penuh emosi. Kedua percikan dewa utama ini adalah percikan dewa utama elemen air yang berasal dari jasad naga biru dan percikan dewa utama elemen bumi yang berasal dari jasad kura-kura hitam. Aku telah menjaga kedua percikan ini dengan nyawaku sendiri selama lebih dari 10.000 tahun. Aku selalu khawatir saat aku terpaksa pergi keluar alam Yulan, aku mungkin akan diserang dan dibunuh oleh penguasa cahaya. Jika itu terjadi, bagaimana nasib percikan dewa utama ini? Karena itulah aku bersumpah, sekalipun aku harus mati, aku tak akan pernah membiarkan Augusta mendapatkannya. Oleh karena itu, aku merancang segel tersebut. Linley mengangguk pelan dalam hati. Sebuah segel yang hanya bisa dihancurkan oleh dewa utama, tapi disembunyikan rapat-rapat di alam material. Penguasa cahaya memang tak punya peluang sedikit pun untuk membukanya. Sayang sekali. Alangkah indahnya kalau kita punya percikan dewa utama kegelapan. Bebe mengusap dagunya sambil bergumam. Beirut tertawa dan melirik Bebe. Kau pikir percikan dewa utama segampang itu didapat? Baiklah Linley, biar ku beritahu. Kalau kau ingin menjadi dewa utama, hanya ada satu jalan mutlak, yaitu memadukan dirimu dengan percikan dewa utama. Sejak awal terciptanya alam semesta, hanya ada 77 percikan dewa utama yang turun secara alami. Hanya dengan berlatih mencapai ranah dewa tingkat tinggi, menggunakan usahamu sendirilah, kau baru bisa memadukan diri dengan percikan dewa utama. Linley mengangguk kecil. Berlatih untuk menembus batas dewa utama memang mutlak merupakan pencapaian yang bisa diraih melalui dedikasi murni. Alasan mengapa dewa utama begitu perkasa adalah karena percikan dewa utama milik mereka. Para dewa tingkat tinggi paragon dan juga kau sebagai pemilik jiwa bermutasi telah memadukan kekuatan kehendak kalian ke dalam jiwa kalian sendiri, bukan? Beirut tertawa. Benar. Linley mengangguk. Beirut menjelaskan. Para dewa utama berbeda. Hampir seluruh kekuatan kehendak mereka bersumber dari percikan dewa utama. Saat memadukan percikan dewa utama, kekuatan kehendak tak terbatas yang tersimpan di dalam percikan dewa utama akan mengubah jiwamu secara keseluruhan. Karena jiwa klon ilahimu yang lain adalah bagian dari dirimu, mereka juga akan menerima sebagian transformasi tersebut. Tapi itu hanya efek samping.
Jika disandingkan dengan kekuatan kehendak di dalam percikan dewa utama, kekuatan kehendak dari jiwa-jiwa klon ilahimu yang lain tak akan mencapai 1/10.000 kalinya. Linley mengangguk paham. Lord Beirut, ada tingkat rendah, menengah, dan tinggi di ranah dewa utama. Jika aku naik ranah menjadi dewa utama tingkat rendah, tapi kelak berhasil menemukan percikan dewa utama tingkat menengah dari elemen yang sama, apakah aku bisa memadukannya? Tidak, Beirut membantah tanpa ragu. Begitu kau menjadi dewa utama tingkat rendah, maka gelar itu akan melekat pada dirimu seumur hidup. Tapi tentu saja, kalau kau memiliki 2 klon ilahi, kau bisa secara terpisah memadukan 2 percikan dewa utama yang berbeda. Ini sangat mungkin dilakukan. Menurut legenda, penguasa petir juga memiliki klon dewa utama bumi. Linley tercengang. Satu orang merangkap 2 posisi dewa utama? Haha, Linley, jangan bahas penguasa petir lagi. Kau pun sebentar lagi akan memiliki 2 klon dewa utama, ucap Beirut tiba-tiba. Apa? Linley sama sekali tak mampu menutupi keterkejutannya. Kakek, apa katamu? Bebe pun tak kalah kaget. Mata Beirut berbinar-binar. Hahaha. Kalau Linley hanya paragon biasa, aku tak akan sudi membiarkannya memadukan diri dengan 2 percikan dewa utama sekaligus. Akan tetapi, dia adalah pemilik jiwa bermutasi. Dia bisa memadukan kekuatan ilahi miliknya. Aku sungguh tak sabar ingin melihat sekuat apa Linley nantinya, saat dia merangkap gelar sebagai dewa utama bumi sekaligus dewa utama air. Bluefire yang tak kalah antusias buru-buru menimpali. Awalnya, Beirut hanya berencana menjadikanmu dewa utama bumi, tapi kemudian mutasi jiwamu sukses besar. Rencana Beirut pun dirombak total. Dia sudah menyiapkan segalanya agar kau bisa memiliki 2 klon dewa utama sekaligus. Mata Beirut menajam. Aku bahkan tidak pernah berani bermimpi suatu hari nanti aku bisa melangkah bebas keluar dari alam Yulan. Semua ini karena aku tidak punya nyali sedikit pun untuk menantang Augusta. Namun, Linley, mutasi jiwamu menghidupkan kembali harapanku. Sejak terciptanya alam semesta, posisi dewa utama memang terbatas. Persyaratan untuk mencetak seorang pemilik jiwa bermutasi sungguh sangat kejam dan sulit dipenuhi. Seumur-umur belum pernah ada pemilik jiwa bermutasi di jajaran dewa utama. Meskipun ada beberapa pihak yang memiliki 2 klon dewa utama, karena mereka tidak bisa memadukan 2 kekuatan klon tersebut, kekuatannya otomatis tidak akan melonjak tajam. Tapi kau, Linley, berbeda. Beirut menatap lekat-lekat ke arah Linley. Kau adalah pemilik jiwa bermutasi. Aku sangat menantikan sampai sejauh mana tingkat kekuatanmu kelak, begitu kau menjadi dewa utama dari 2 elemen berbeda. Faktanya, aku bahkan menyimpan keyakinan bahwa kaulah satu-satunya pilar harapanku agar bisa lepas dari kurungan alam Yulan, dan aku tak akan lagi gentar menghadapi Augusta. Sorot mata Beirut setajam silet. Justru karena melihat secercah harapan pada diri Linley untuk membebaskannya dari alam Yulan, Beirut begitu bersemangat hingga kehilangan kendali atas dirinya. Dewa utama terpadu? Konsep ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Langit sungguh bermurah hati padaku. Awalnya aku cemas setengah mati karena Augusta memiliki artefak dewa tertinggi. Tapi sekarang, kau juga memiliki senjata dewa tertinggi. Kegembiraan Beirut meluap-luap. Skenarionya berjalan sangat mulus. Dari sekarang, aku sudah bisa merasakannya. Linley, dirimu sebagai perintis dewa utama terpadu yang belum pernah ada tandingannya, pasti tidak akan mengecewakanku. Darah Linley bergejolak. Benar juga. Dewa utama lain yang memiliki 2 klon, dewa utama tapi bukan pemilik jiwa bermutasi, tak akan bisa memadukan kekuatan dewa utama mereka. Hanya Linley yang bisa. Ia adalah dewa utama terpadu yang sesungguhnya. Linley, padukan sekarang. Beirut melemparkan kotak batu itu ke arah Linley. Linley menatap sepasang percikan dewa utama di dalam kotak batu itu. Kemudian beralih menatap wajah Beirut, Bluefire, dan Bebe. Ketiga orang itu menyorotkan binar penuh harap ke arahnya. Meski darah di nadinya serasa mendidih, Linley memaksa dirinya untuk tetap tenang. Aku akan memadukan 1 percikan lebih dulu, baru kemudian percikan yang satunya lagi, ucap Linley. Ia merasa itu adalah cara yang paling aman. Tetesan darah merembes keluar dari ujung jari Linley, jatuh mendarat mulus di permukaan percikan dewa utama bumi. Seketika itu juga, percikan dewa utama bumi tersebut melayang ke udara. Pendaran aura kuning kecoklatan yang kental melesat ke segala arah. Linley mengerahkan niatnya, dan seketika wujud fisiknya bermetamorfosis. Klon ilahi buminya muncul ke permukaan.
Sementara 3 klon lainnya beserta tubuh aslinya tetap bersemayam tenang di dalam lautan kesadarannya. Rambut kuningnya berkibar bebas diterpa angin saat ia menatap lurus ke arah percikan dewa utama bumi tersebut. Suara gemuruh terdengar. Lantai ke-18, makam para dewa yang pada mulanya diselimuti langit biru, serta hamparan daratan biru, perlahan memudar. Dan pada detik ini, seluruh tatanan alam semesta seakan dirombak ulang secara drastis dalam satu kedipan mata. Ledakan esensi elemen bumi yang sangat pekat mendadak meluber menggenangi seluruh alam semesta. Gelombang pusaran air berwarna kuning kecoklatan tiba-tiba menjelma dari ketiadaan dan menyelimuti Linley. Gelombang kuning kecoklatan tersebut tak lain merupakan kekuatan dewa utama elemen bumi yang terkondensasi dalam wujud cair. Percikan dewa utama bumi itu perlahan-lahan menyusup membenamkan diri ke dalam dahi Linley. Seorang dewa utama baru telah lahir. Senyum tipis mengembang di sudut bibir Beirut. Ia merasa sangat puas karena berhasil membantu Linley menjadi seorang dewa utama. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa sedikit gugup. Dewa utama terpadu yang belum pernah muncul sebelumnya. Akan seperti apa kekuatannya? Lantai ke-18, makam para dewa. Seluruh tempat itu seolah bermetamorfosis menjadi hamparan lautan yang dipenuhi esensi elemen bumi. Linley sendiri tampak melayang di udara dengan mata terpejam, memancarkan aura luar biasa yang menggetarkan dari tubuhnya. Beirut, Bluefire, dan Bebe memperhatikan dari jarak dekat tanpa berkedip. Di dalam lautan kesadaran Linley, tubuh aslinya, serta klon ilahi angin, api, dan air miliknya tengah duduk bersila dalam posisi meditasi tepat di atas permukaan lautan kesadarannya. Keempat entitas itu membentuk sebuah formasi persegi. Tepat di atas mereka, melayang sebuah permata bening yang berputar pelan. Gelombang kekuatan kehendak yang tak kasat mata dan tak tersentuh mulai mengalir deras menuju kelima jiwa Linley. Pada hakikatnya, jiwa dari tubuh aslinya dan keempat klonnya adalah satu kesatuan. Saat ini, jiwa klon ilahi buminya tengah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, sementara jiwa dari tubuh aslinya dan ketiga klon ilahi lainnya meningkat dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat. Memang benar apa kata Beirut, kehendak seorang dewa utama itu nyaris tak terbatas, tapi sepenuhnya terpusat di dalam percikan dewa utama. Jiwa asli mereka justru menyimpan kekuatan kehendak yang sangat kecil. Linley bisa merasakan bahwa meskipun jumlah kekuatan kehendak di dalam kelima jiwanya telah bertambah, tetap ada batasan akhirnya. Jiwa klon ilahi buminya setelah bertransformasi menjadi dewa utama, hanya menerima tambahan kekuatan kehendak yang setara dengan kekuatan kehendak yang dimiliki oleh dewa tingkat tinggi Paragon. Sedangkan untuk tubuh aslinya dan ketiga klon lainnya, mereka hanya mendapatkan sekitar 80% dari total kekuatan kehendak yang dimiliki oleh seorang dewa tingkat tinggi Paragon. Pantas saja, inilah alasan mengapa sekalipun seorang dewa utama mengirimkan klonnya untuk menyusup ke alam material, dia tetap tak akan mampu membunuh seorang dewa tingkat tinggi Paragon. Linley menghela napas. Namun, bahkan sebelum naik tingkat menjadi dewa utama, kekuatan kehendakku sudah jauh melampaui Paragon. Sekarang, aku justru bertambah semakin kuat. Tepat pada detik itu, aliran emas yang memancarkan aura menakjubkan tiba-tiba menerobos masuk ke dalam benaknya. Gelombang emas tanpa wujud ini menyatu ke dalam lautan kesadarannya dan membenamkan diri ke dalam jiwanya. Seketika itu juga, pikiran Linley terasa berpuluh-puluh kali lipat lebih jernih dan kemampuan analisis jiwanya melonjak drastis. Ini adalah energi iman. Linley benar-benar tercengang. Sebenarnya, selama ini Linley selalu menyerap energi iman. Namun, bagi Linley yang sekarang, jumlah energi iman yang diperolehnya dari alam Yulan sama sekali tak berarti. Meski begitu, sedikit energi iman tersebut ternyata mampu meningkatkan kecepatan latihannya secara signifikan. Namun sekarang rasanya seperti banjir energi iman yang menerjang masuk ke dalam lautan kesadarannya. Dalam setiap detik, jumlah energi yang diserapnya sebanding dengan seluruh akumulasi energi iman yang telah dikumpulkannya selama beberapa ribu tahun terakhir. Beberapa saat kemudian, pusaran esensi elemen bumi telah lenyap tanpa bekas. Lantai ke-18, makam para dewa kini kembali memancarkan warna biru cerah. Linley membuka matanya, menatap Beirut dan Bluefire dengan raut terperanjat. Lord Beirut, energi iman ini? Beirut tertawa lepas. Kau sekarang adalah dewa utama. Kekuatanmu tak lagi berada di bawahku. Tak perlu memanggilku Lord Beirut. Cukup panggil aku Beirut saja.
Linley merasakan luapan rasa terima kasih yang mendalam kepada Beirut. Pria inilah yang telah memberinya percikan dewa utama. Dan luar biasanya lagi, memberinya dua sekaligus. Tak hanya itu, selama ribuan tahun, Beirut terus-menerus mendukung dan menjaga Linley. Linley tak akan pernah melupakan semua kebaikan itu. Lord Beirut, jika kita tak saling mengenal, tentu wajar bila kita mengukur status berdasarkan perbandingan kekuatan masing-masing. Tapi, aku sendiri sungguh tak tahu bagaimana caranya membalas segala kebaikan yang telah Anda berikan padaku. Pasca mutasi jiwanya, kekuatan Linley sejatinya sudah sejajar dengan dewa tingkat tinggi Paragon. Jika mereka mendasarkan status pada perbandingan tingkat kekuatan, mengingat saat itu Linley tidak mengetahui bahwa Beirut adalah seorang dewa utama, secara logika Linley seharusnya sudah mulai memanggilnya Beirut. Namun, Linley tak pernah melakukannya. Di dalam hati Linley, Beirut adalah sosok sesepuh keluarga yang penuh welas asih dan selalu tulus merawat serta menjaganya. Karena kau bilang begitu, untuk sekali ini aku akan menebalkan muka dan meminta kau dan Bebe memanggilku kakek Beirut. Bagaimana? Sejak menyadari keberadaan Bebe, Beirut memang mulai menaruh perhatian pada Linley. Beirut diam-diam terus memantau perkembangan Linley semenjak ia masih muda. Tanpa disadari, rasa sayangnya terhadap Bebe perlahan-lahan ikut menular kepada Linley. Kakek Beirut, ucap Linley buru-buru. Mendengar hal itu, Beirut merasa sangat gembira. Saat ini, pola pikir Beirut telah sedikit bergeser. Sebelumnya, lantaran ada Bebe, hubungan antara Linley dan Beirut terasa seperti hubungan antara seorang sesepuh dan generasi mudanya. Akan tetapi, hubungan ini agak samar dan tak pernah diresmikan. Meskipun salah satu motivasi Beirut memilih Linley adalah lonjakan kekuatan Linley yang menakjubkan. Ia juga bermaksud meminjam kekuatan Linley untuk menyerang balik penguasa cahaya. Namun di detik ini, saat Linley juga mulai memanggilnya kakek, wajar bila perasaan Beirut mulai berubah. Ia sangat menyadari bahwa kekuatan Linley kelak akan jauh melampauinya. Fakta bahwa ia telah membantu membesarkan seorang ahli maha dahsyat yang statusnya adalah junior di keluarganya sendiri. Hal ini jelas menorehkan kepuasan mendalam di relung hati Beirut. Bagus, bagus sekali. Beirut tertawa. Baru saja kau membahas soal energi iman, kan? Linley masih terkesima. Benar, begitu aku naik tingkat menjadi dewa utama, aku bisa merasakan aliran energi iman yang luar biasa pekat membanjiri lautan kesadaranku. Sebenarnya apa yang terjadi? Blue Fire tertawa. Linley, sebelum ini bukankah kau bertanya-tanya mengapa semua dewa utama setidaknya sudah memadukan 5 jenis misteri mendalam? Linley tiba-tiba mendapat pencerahan. Memang benar, tak semua dewa utama lahir dengan bakat bawaan tinggi. Fakta bahwa mereka semua mampu memadukan 5 misteri mendalam atau lebih memang tak masuk akal. Apakah maksud Anda ini semua berkat energi iman? Linley mengingat kembali fungsi utama energi iman, yakni membantu para ahli untuk meraih pemahaman serta berlatih dengan jauh lebih cepat. Namun tentu saja, tetap ada batasan seberapa besar energi iman bisa membantu. Seandainya tidak ada batasan, mustahil jumlah dewa utama Paragon begitu langka. Bagaimana bisa ada energi iman sebanyak itu? Ini benar-benar gila, ucap Linley. Beirut menjelaskan, Linley, ada begitu banyak alam material yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa menyembah cahaya, yang lain menyembah kegelapan, yang lain menyembah bumi, ada yang menyembah petir, dan ada pula yang menyembah kehancuran. Beraneka macam gereja telah didirikan melintasi alam-alam tersebut. Jumlah pasokan energi iman yang mereka tarik benar-benar sangat besar. Biar ku beri satu perbandingan. Di seluruh alam semesta, ada berapa triliun makhluk hidup yang memuja cahaya? Jumlahnya mustahil dihitung. Semua energi iman itu akan terus menumpuk dan 99%-nya akan disedot habis oleh ketujuh dewa utama cahaya. Energi iman yang mereka telan di setiap detik benar-benar jumlah yang mengerikan. Justru karena mereka terus-menerus diguyur energi iman sebanyak itu, para dewa utama bisa berlatih lebih cepat dan meraih pemahaman dengan jauh lebih mudah. Inilah alasan mengapa setiap dewa utama setidaknya telah memadukan 5 misteri mendalam. Oh, jadi begitu rupanya. Bebe bergumam pelan. Itu mah namanya curang. Beirut tertawa ringan. Kalau bukan karena keuntungan sebesar itu, mana mungkin para dewa utama bersusah payah mendirikan gereja mereka di seluruh pelosok alam semesta? Untuk apa mereka repot-repot menyusun berbagai jenis formula sihir? Menyusun formula sihir?
Linley agak terkejut. Kenapa? Kedengarannya aneh ya? Sahut Beirut. Coba pikirkan, Linley. Sebenarnya apa esensi dari mantra sihir? Saat merapal sebuah mantra sihir, seseorang harus mengerahkan energi spiritual untuk menopang mantra tersebut, yang mana bertujuan memanfaatkan tenaga sihirnya untuk memicu esensi elemen alam dan menciptakan mantra sihir. Sebagian penyihir hebat bahkan mampu menggunakan jiwa mereka yang tangguh untuk merapal sihir secara instan tanpa perlu repot-repot mengucapkan mantra. Mantra sihir menurunkan standar batas minimum untuk merapal sebuah sihir. Seorang penyihir yang murni mengandalkan kemampuannya sendiri hanya bisa mengeluarkan sihir tingkat rendah. Namun dengan memanfaatkan mantra sihir, dia mampu melepaskan sihir yang berkali-kali lipat lebih mematikan. Linley langsung mengerti. Dengan mengandalkan mantra sihir, daya hancur sihirnya akan meroket tajam. Konsep ini sama persis dengan bagaimana misteri mendalam mampu mendongkrak kekuatan serangan seseorang. Beirut tersenyum. Tepat, mantra sihir adalah bentuk penyederhanaan dari misteri mendalam. Meskipun dampaknya tak sedahsyat kekuatan hukum itu sendiri, mantra sihir tetaplah sangat berguna. Benar sekali, semua misteri itu kini tersibak di benak Linley. Haha, contohnya sihir elemen angin tingkat terlarang, Dimensional Edge. Sihir itu tak lebih dari versi paling dasar dari misteri mendalam Dimensional Attack dari hukum angin. Sedangkan sihir elemen angin tingkat 9, Void Extermination, adalah metode penerapan sederhana dari Special Wind pada hukum angin. BB yang mendengarkan penjelasan itu pun mengangguk paham. Iya juga ya. Sihir bumi Super Gravity Field adalah tiruan sederhana dari ruang gravitasi. Dan banyak sihir elemen bumi tingkat pemula sebenarnya dirancang berdasarkan misteri mendalam dari esensi bumi. Setelah Linley dan BB menelaahnya lebih dalam, mereka kini sepenuhnya menyadari bahwa banyak mantra sihir ternyata adalah versi penyederhanaan dan dasar dari misteri mendalam. Meskipun para penyihir tidak tahu apa-apa soal misteri mendalam, hanya bermodalkan ingatan dan latihan rutin, mereka bisa menghafal mantra-mantra sihir dan dari situlah mereka bisa melepaskan sihir yang mematikan. Seiring dengan bertambahnya pemahaman mereka akan misteri mendalam, tingkat kekuatan mereka akan terus merangkak naik, sampai pada titik di mana para penyihir secara otomatis akan membuang jauh-jauh hafalan mantra mereka, lantas melangkah di jalur agung yang sesungguhnya, yaitu menganalisis misteri mendalam itu sendiri secara langsung. Mantra sihir ternyata adalah metode dangkal dan sederhana untuk menerapkan secuil kekuatan misteri mendalam. Linley berdecak kagum. Seseorang dituntut memiliki pemahaman yang sangat dalam terhadap esensi elemen dan misteri mendalam dari hukum guna meracik mantra sihir. Seandainya aku dipaksa merancang sihir baru, prosesnya mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Cara kerja mantra sihir sejatinya seperti sugesti hipnosis mandiri. Seseorang akan menyesuaikan frekuensi energi spiritualnya agar bisa membaur lebih baik dengan esensi elemen. Tapi merancang mantra baru, itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Beirut tertawa. Demi menjamin pasokan energi iman mereka tak pernah putus, wajar saja kalau para dewa utama rela meluangkan banyak waktu untuk menyusun mantra-mantra sihir. Hanya saja, para dewa utama saat ini pada dasarnya sudah berada batas potensi maksimal mereka. Dampaknya, cengkeraman kendali mereka atas alam material mulai mengendur. Beirut melanjutkan sambil tertawa. Akibatnya, tidak heran bila di sebagian alam material justru bermunculan sekte-sekte gereja kecil yang hanya memuja satu sosok tunggal, lalu sosok itulah yang meraup seluruh energi imannya untuk dikonsumsi pribadi. Hal semacam inilah yang disebut sebagai aliran sesat, yang mutlak harus di bumi hanguskan. Para dewa utama bahkan tak akan ragu mengutus klon proyeksi alam mereka untuk memusnahkan sekecil apapun sisa-sisa aliran sesat itu. Namun, belakangan ini para dewa utama tak lagi terlalu ambil pusing soal para penganut ajaran sesat ini. Tak lagi sama seperti dulu, di mana mereka akan menyapu bersih seluruh gereja aliran sesat tanpa sisa. Linley mengangguk pelan mengamini hal itu. Populasi alam Yulan sangatlah kecil. Jika dibandingkan dengan alam Okerlun yang menampung 8 kuadriliun jiwa, seberapa banyak energi keyakinan yang bisa dihasilkannya? Jika seluruh alam yang ada di alam semesta ini ditotalkan, angkanya pasti luar biasa mengerikan. Linley bertanya, seandainya sebagai contoh, umat manusia di alam Okerlun memuja Dewi Cahaya, kemana aliran energi iman itu akan bermuara? Beirut menjawab sambil tertawa.
Kalau sosok yang disembah itu tidak jelas atau abstrak dan sekedar melabelinya Dewi Cahaya, lebih dari 99% energi iman itu akan dirampas oleh ketujuh dewa utama cahaya. Sementara para dewa elemen cahaya di alam Okerlun hanya akan menerima remahan energi yang sangat sedikit. Linley menghela napas pasrah. Pengaruh para dewa utama sungguh mendominasi secara mutlak. Namun, hal ini bukanlah ketetapan yang diatur oleh dewa utama, melainkan memang sudah menjadi bagian integral dari ketentuan alam semesta. Pantas saja para dewa utama begitu perkasa. Ditopang suplai energi iman yang tak habis-habis, laju pelatihanku juga akan meningkat sangat drastis. Linley membatin. Lantas pandangannya beralih menatap percikan dewa utama kedua yang tergeletak di dalam kotak batu. Percikan dewa utama air. Dengan sebersit niat, setetes darah segar jatuh dari ujung jarinya, mendarat ke permukaan percikan dewa utama air, lalu meresap seketika. Pendaran aura biru kehijauan yang menyilaukan mata sontak memancar terang. Suara gemuruh terdengar. Alam di sekitar mereka kembali dipadati oleh konsentrasi pekat esensi elemen, kali ini elemen air. Cairan kekuatan dewa utama air menggulung deras layaknya ombak yang memutar mengelilingi Linley dan perlahan-lahan merasuk ke dalam tubuhnya. Sama persis seperti sebelumnya, kelima jiwa Linley kembali dijejali tambahan kekuatan secara drastis. Blue Fire dan Beirut saling bertukar pandang. Beirut, akan seperti apa tingkat kekuatan Linley nantinya? Tanya Blue Fire. Beirut menanggapi dengan raut serius. Belum pasti. Tapi yang jelas, dengan memadukan dua percikan dewa utama sekaligus, jumlah kekuatan kehendak yang terkandung di dalam jiwanya pasti akan melampaui kehendak kita, para dewa utama biasa. Ditambah lagi, dia secara adalah pemilik jiwa bermutasi, dan sejak awal sudah menguasai kekuatan kehendak. Sekalipun kita menyingkirkan faktor-faktor lain, kekuatan kehendaknya saat ini semestinya sudah setara dengan dewa utama tingkat menengah. Bebe yang berdiri di dekatnya buru-buru menimpali. Dan perpaduan kekuatan dewa utama miliknya. Beirut tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Benar, sepanjang sejarah belum pernah ada kasus perpaduan dua jenis kekuatan dewa utama yang berbeda. Dan hebatnya lagi, ruang batas potensinya masih terbuka lebar. Perpaduan kekuatan dewa utama seharusnya bisa menghasilkan daya hancur yang melampaui kekuatan rata-rata dewa utama tingkat menengah. Jika ditambahkan dengan senjata artefak dewa tertinggi, dia ditambahkan dengan artefak dewa tertinggi, dia seharusnya bisa disetarakan dengan para penguasa yang tidak memegang artefak dewa tertinggi. Sahut Blue Fire dengan sangat antusias. Tepat. Walau tentu saja kita tidak tahu pasti apakah akan ada keajaiban lain yang menanti sang perintis dewa utama terpadu ini, pungkas Beirut. Dan tepat pada detik itu pula, sosok Linley yang tengah melayang di udara membuka kedua matanya. Lantai ke-18 makam para dewa kini kembali tenang. Melihat Linley berhasil memadukan percikan dewa utama, Beirut, Blue Fire, dan Bebe tersenyum lega. Linley, bagaimana perasaanmu? Tanya Beirut. Seumur hidupnya, belum pernah Beirut merasa segugup ini. Tapi saat ini, ia benar-benar gugup. Bagaimana jika Linley setelah memadukan dua percikan dewa utama, tak sekuat yang ia bayangkan? Ini akan menentukan apakah ia, Beirut, bisa melangkah bebas keluar dari alam Yulan di masa depan. Apakah ia akan bisa menjelajahi alam tinggi dan alam ilahi tanpa rasa takut? Aku merasa sangat luar biasa, jawab Linley sambil tersenyum. Sangat luar biasa? Beirut, Blue Fire, dan Bebe menatap Linley dengan raut kebingungan. Seberapa besar kekuatan yang diwakili oleh kata sangat luar biasa dari Linley? Bos, apa kau sudah sekuat penguasa? Tanya Bebe tiba-tiba. Linley ragu sejenak. Kakek Beirut, apa kakek tahu seberapa besar perbedaan kekuatan antara dewa utama tingkat rendah, menengah, dan tinggi? Tanya Linley. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kekuatan masing-masing tingkat, Linley tak bisa memberikan perkiraan akurat tentang kekuatannya sendiri. Beirut buru-buru menjelaskan. Linley, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dewa utama dari tingkatan yang berbeda. Sebagai contoh, seorang dewa utama tingkat rendah Paragon sedikit lebih lemah dibandingkan dewa utama tingkat menengah yang telah memadukan 5 misteri mendalam. Tapi kekuatan mereka cukup seimbang. Contoh lainnya, seorang dewa utama tingkat menengah Paragon memiliki kekuatan yang hampir setara dengan seorang dewa utama tingkat tinggi yang telah memadukan 5 misteri mendalam. Tapi tentu saja, dia tetap sedikit lebih lemah. Ini dengan catatan tanpa memperhitungkan senjata dan kemampuan ilahi bawaan. Aku mengerti sekarang.
Linley mengangguk pelan. Dalam hal misteri mendalam, dewa utama tingkat rendah Paragon 10 kali lipat lebih kuat daripada dewa utama tingkat menengah. Namun meski begitu, mereka tetap tak bisa mengungguli dewa utama tingkat menengah. Ini berarti peningkatan kekuatan kehendak mereka lebih dari 10 kali lipat. Selain itu, sejauh menyangkut kekuatan kehendak, dewa utama tingkat rendah Paragon tidak hanya memiliki kekuatan kehendak dewa utama, mereka juga memiliki sebagian kekuatan kehendak yang dianugerahkan alam semesta saat mereka menjadi Paragon. Namun meski begitu, kekuatan kehendak mereka masih 10 kali lebih lemah daripada kekuatan kehendak dewa utama tingkat menengah. Jadi, seorang dewa utama tingkat rendah biasa dibandingkan dengan dewa utama tingkat menengah seharusnya hanya memiliki 1/100 jumlah kehendak di dalam percikan dewa utama miliknya. Beirut tertawa. Linley, karena kau sudah memiliki kekuatan kehendak dari mutasi jiwamu dan sekarang telah memadukan dua percikan dewa utama, kekuatan kehendakmu seharusnya berada di tingkat yang lebih tinggi. Saat ini kau seharusnya memiliki kehendak yang setara dengan dewa utama tingkat menengah. Bluefire menatap Linley dengan bingung. Linley, kau adalah pemilik jiwa bermutasi. Setelah memadukan dua percikan dewa utama, apakah kehendak di dalam keduanya bisa berpadu juga? Tidak. Linley menggelengkan kepala. Kekuatan kehendak dewa utama hampir seluruhnya ada di dalam percikan. Bagaimana mungkin mereka bisa berpadu? Tebakan kakek Beirut tepat. Linley mengangguk. Setelah memadukan percikan dewa utama air ini, kelima jiwaku kembali mendapatkan tambahan kehendak. Menurut perhitunganku, dari segi kehendak saja, aku seharusnya setara dengan dewa utama tingkat menengah. Hahaha, tapi kau juga bisa memadukan kekuatan dewa utama. Beirut tertawa. Benar, kedua jenis kekuatan dewa utama ini memang bisa berpadu. Linley merasakan kekuatan dewa utama berwarna abu-abu kehijauan mengalir deras membanjiri tubuhnya. Ia mengangguk. Kekuatan dewa utama yang telah berpadu ini dari segi kekuatan 10 kali lebih mematikan daripada kekuatan dewa utama biasa. Sekarang, baik dari segi kehendak maupun kekuatan dewa utama, aku bisa disetarakan dengan dewa utama tingkat menengah. Jika orang lain yang berada di posisinya, meskipun memiliki dua klon dewa utama, itu hanya berarti ia mendapat tambahan wujud dewa utama, dan masing-masing jiwa mendapat peningkatan kehendak secara terpisah. Tetapi Linley tidak hanya menerima tambahan kehendak, yang lebih krusial, kekuatan dewa utamanya bisa berpadu. Dan kau punya artefak dewa tertinggi. Bluefire tersenyum. Dengan artefak dewa tertinggi, kau sudah setara dengan 6 dewa utama tingkat tinggi biasa. Linley tahu siapa 6 sosok yang dimaksud Bluefire. Dari 11 dewa utama tingkat tinggi, hanya 5 yang memiliki artefak dewa tertinggi. Wus! Angin sepoi-sepoi bertiup, Beirut yang sedang dalam suasana hati sangat baik, mengibaskan lengan bajunya. Seketika itu juga, diiringi suara derit halus, hamparan ubin bluestone mulai bergeser, dan panggung yang menopang jasad naga biru perlahan tenggelam. Di saat bersamaan, sebuah meja dan 4 kursi batu muncul di atas lantai bluestone. Semuanya, mari duduk dan mengobrol, ujar Beirut dengan riang. Bersamaan dengan itu, ia mengeluarkan anggur berkualitas dan aneka makanan dari cincin interspasial miliknya. 10.000 tahun. Belum pernah aku sebahagia hari ini. Tak pernah kubayangkan sebelumnya kalau sosok yang akan menuntunku keluar dari kesusahanku ini ternyata anak dari kerajaan Venlai. Dalam sekejap mata, murid institut sihir itu bermetamorfosis menjadi sosok yang setara dengan seorang penguasa. Aku memang luar biasa kan? Celetuk Bebe dengan nada bangga. Aku bisa langsung mengenali kehebatan bos dan memutuskan untuk mengikutinya. Langsung mengenali? Linley menyeringai. Waktu itu, aku memancingmu dengan daging kelinci dan ayam panggang. Bebe seketika melongo. Bluefire yang melihat ekspresi Bebe tak kuasa menahan tawa sembari meneguk anggurnya. Ayo Linley, bersulang. Di masa depan, apakah aku dan Bluefire bisa bebas keluar dari alam Yulan tanpa rasa takut? Semua itu ada di pundakmu, ucap Beirut sambil tertawa. Linley ikut mengangkat gelasnya. Jangan khawatir kakek Beirut, lagi pula sudah sepantasnya aku melakukan semua ini. Kakeklah yang telah menganugerahkan 2 percikan dewa utama ini padaku. Pada akhirnya, kakeklah yang menyelamatkan diri kakek sendiri dari kesulitan. Akulah yang harus berterima kasih. Beirut tertawa, lalu menggelengkan kepalanya. Kau terlalu merendah. Toh, aku memang harus mencari kandidat dewa utama.
Lagi pula, di mana lagi aku bisa menemukan kandidat ahli yang merupakan pemilik jiwa bermutasi? Ini sama sekali tak ada hubungannya denganku. Ini sepenuhnya usahamu sendiri. Awalnya, aku dan Bluefire terus memantaumu. Saat Soulstone yang menjaga nyawamu habis, kami sempat mengira kau tak akan sanggup bertahan lagi. Siapa sangka kau justru merangkak dari bibir jurang kematian dan berhasil pulang. Kau selamat dari perjalanan ke ujung maut, puji Beirut. Linley tak lagi membantah. Ia hanya tertawa bahagia bersama orang-orang di sekelilingnya. Tapi pemahamanku akan misteri mendalam masih terlalu rendah, ucap Linley sambil mengerutkan kening. Dari segi misteri mendalam, ia baru memadukan 4 jenis. Dewa utama lain setidaknya sudah memadukan 5. Hahaha, jangan terburu-buru. Bluefire tertawa pelan. Linley, dengan bakat bawaanmu dan fakta bahwa kau berhasil memadukan 4 misteri mendalam hanya dalam beberapa ribu tahun, ditambah dengan luapan energi iman yang tak terbatas itu, aku yakin dalam waktu singkat kau akan mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Tapi Linley, aku harus memperingatkanmu satu hal. Aku sarankan kau berfokus pada serangan fisik. Kenapa begitu? Linley agak terkejut. Fisikmu sangat kuat, jawab Bluefire sambil menghela napas. Aku dengar dari Beirut kalau tubuhmu sekarang setara dengan artefak dewa utama. Perlu kau ketahui, bahkan di kalangan dewa utama, jumlah mereka yang tubuhnya sekuat itu bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Oh, Linley cukup terkejut. Apakah sangat sulit bagi dewa utama untuk memperkuat tubuh mereka? Setahuku, leluhur klan Naga Biru memiliki tubuh sekuat artefak dewa utama. Bluefire terkekeh. Apa kau pikir dewa utama biasa bisa disamakan dengan 4 binatang ilahi? Para makhluk yang menyalahi kodrat alam itu? Linley tak tahu harus tertawa atau menangis. 4 binatang ilahi disebut makhluk yang menyalahi kodrat alam? Tapi kata-kata Bluefire tak sepenuhnya salah. Tak hanya keempatnya dianugerahi kemampuan ilahi bawaan yang terlampau dahsyat, mereka bahkan bisa memadukan keempat kemampuan tersebut menjadi satu. Ini sungguh kemampuan yang tak masuk akal. Linley, lihatlah aku. Aku juga seorang dewa utama. Tapi aku hanya bisa menggunakan kekuatan dewa utamaku untuk mewujudkan tubuhku. Aku tidak bisa memperkuatnya lebih jauh lagi. Bluefire menggelengkan kepala. Untuk membuat tubuh asliku sekuat artefak dewa utama, itu butuh bakat bawaan luar biasa sejak lahir. Contohnya 4 binatang ilahi, Beirut, penguasa kehancuran, atau penguasa kematian. Aturan ini berlaku untuk mereka semua. Bebe yang berada di dekat mereka berseru kaget. Penguasa kematian dan kehancuran bukan manusia. Mereka memang bukan manusia. Beirut mengangguk. Penguasa kematian konon merupakan makhluk hidup pertama yang tercipta saat alam kematian lahir. Saat alam kematian pertama kali terbentuk, benua di sana sama sekali belum dihuni makhluk hidup. Jauh di kedalaman lautan Nether yang sangat luas dan tak bertepi, makhluk hidup pertama terlahir. Sejenis tanaman. Itulah wujud asli dari penguasa kematian. Tanaman jenis apa? Tanya Linley. Ia cukup penasaran. Itu kurang jelas. Beirut menggeleng. Tak pernah ada yang mampu mendesak penguasa kematian hingga memaksanya menampakkan wujud aslinya. Kabarnya, pohon buah abisal yang tumbuh di gunung abisal dulunya adalah rekan penguasa kematian. Oh? Linley mendadak paham. Ia teringat pada pola yang tergambar di jubah penguasa kematian. Sulur dan tanaman merambat itu, serta ular perak yang melilit. Pohon buah abisal dan penguasa kematian sama-sama tanaman. Sedangkan sepasang ular emas dan perak raksasa itu, pastilah dua makhluk yang hidup di atas kedua tanaman tersebut. Ada batas seberapa besar kekuatan dewa utama mampu memperkuat tubuh seseorang. Bluefire tertawa pelan. Perpaduan kekuatan dewa utamaku juga tidak bisa memperkuat tubuhku lebih jauh lagi, ucap Linley sambil mengernyit. Dulu, saat ia menggunakan kekuatan ilahi terpadu, ia bisa memperkuat tubuh dan senjatanya secara drastis. Tapi dari segi efektivitas penguatan, kekuatan dewa utama terpadu ini ternyata masih kalah dibanding kekuatan ilahi terpadunya. Harus dipahami bahwa kekuatan ilahi terpadunya lebih dari 10 kali lebih dahsyat daripada kekuatan dewa utama biasa. Mengenai perpaduan kekuatan dewa utama Linley, kekuatannya juga lebih dari 10 kali lebih mematikan dari kekuatan dewa utama biasa. Tapi jika dibandingkan dengan perpaduan kekuatan ilahinya dulu, lonjakannya tidak terlalu signifikan. Meskipun dari segi daya serang tak jauh berbeda, dalam hal memicu efek-efek khusus, perpaduan kekuatan dewa utamanya justru kalah saing. Sepertinya mencari titik seimbang itu penting.
Energi dari keempat klonku sekarang tidak seimbang. Linley menebak-nebak. Linley, tubuhmu sekuat tubuh Beirut dan 4 binatang ilahi. Kau harus memaksimalkannya, ucap Bluefire dengan sungguh-sungguh. Jika kau memoles serangan fisikmu, maka di tingkatmu saat ini pun, kau sudah bisa menandingi dewa utama tingkat tinggi biasa. Linley menggelengkan kepala. Tapi aku masih bukan tandingan penguasa cahaya, ucapnya. Penguasa cahaya juga memegang artefak dewa tertinggi. Hahaha, jangan terburu-buru, kita nikmati saja prosesnya pelan-pelan. Beirut tertawa santai. Kau adalah pemilik jiwa bermutasi. Begitu kau berhasil memadukan 4 jenis misteri mendalam dari hukum yang berbeda, kekuatanmu akan 10 kali lebih mematikan daripada saat kau memadukan 6 misteri mendalam dari satu hukum yang sama. Pada saat itu, kau pasti akan melampaui Augusta. Potensi Linley dalam hal penguasaan hukum jauh di atas rata-rata dewa utama biasa. Sinar rembulan memancar bak aliran air, menyapu hamparan bumi yang tak bertepi. Di dalam kastil Dragonblood, Linley dan Delia saling berpelukan di ranjang. Ini malam ketiga setelah Linley menjadi dewa utama. Sehari sebelumnya, Linley pulang ke kastil Dragonblood dan menceritakan semuanya kepada Delia. Delia pun terkesiap. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Linley bisa menembus tingkat setinggi itu. Hanya berbekal senjata dewa tertingginya, Linley kini sudah bisa disetarakan dengan seorang dewa utama tingkat tinggi. Kalau ia mampu memperdalam pemahamannya akan misteri mendalam, ia bahkan berpeluang besar melampaui penguasa cahaya. Linley, kau menjadi dewa utama. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Delia bersandar di dada Linley dan berbicara dengan lembut. Pandangannya menerawang melewati jendela. Sayangnya aku tidak bisa menghidupkan kakek Dohring kembali. Linley menghela napas dalam hati. Delia menatap Linley dan memberinya senyum penyemangat. Seandainya kakek Dohring masih hidup, dia pasti akan sangat bangga padamu. Lagi pula, kakek Dohring telah menjalani hidup yang begitu panjang. Hidup, mati, usia tua, dan penyakit adalah bagian dari perjalanan hidup. Jadi, jangan terlalu bersedih. Sudahlah, cukup soal ini. Linley menggelengkan kepala. Sekarang semuanya sudah damai. Delia tersenyum. Tak akan ada lagi badai pertumpahan darah. Kau juga tak perlu meninggalkan alam Yulan. Mari kita jalani hidup dengan tenang. Kita nikmati matahari terbit, lalu menyaksikan matahari terbenam, hari demi hari selama ribuan tahun. Mendengar ucapan itu, Linley mendekap Delia dengan lembut. Ia tahu hari-hari mendatang akan dipenuhi kedamaian. Namun, kedamaian bukan berarti ia bisa berhenti berlatih. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan terus meningkat hingga suatu hari nanti ia mampu mengalahkan penguasa cahaya. Penguasa cahaya, aku harus menaklukkannya, bahkan membunuhnya. Linley bersumpah dalam hati. Bagaimanapun juga, kebebasan ibunya masih berada di tangan penguasa cahaya. Di dalam alam Yulan, tak ada satu orang pun yang mampu membunuh Linley. Terlepas dari segala beban tekanan, kehidupannya pun menjadi begitu santai dan tanpa beban. Lebih dari 300 tahun berlalu dalam kedamaian. Bagi manusia fana, 300 tahun adalah kurun waktu yang teramat panjang. Selama rentang waktu itu, tak terhitung banyaknya manusia yang telah meninggal, sementara tak terhitung pula bayi yang telah lahir ke dunia. Namun kastil Dragonblood tetap berdiri kokoh, nyaris tanpa perubahan. Di dunia para dewa, 1000 tahun berlalu tak ubahnya sekejap mata. Linley, sepertinya suasana hatimu sedang sangat bagus hari ini. Delia sedang berjalan-jalan menemani Linley menyusuri taman bunga belakang. Hari ini latihanku sedikit menembus batas, ucap Linley sambil tersenyum. Oh, apa kau berhasil memadukan 3 jenis misteri mendalam dari hukum yang berbeda? Tanya Delia. Wajahnya dihiasi kegembiraan dan kejutan. Tidak secepat itu. Linley menggelengkan kepala dan tertawa pelan. Denyut nadi dunia, kelembutan melingkar, serangan dimensi. Meskipun aku sudah berlatih hingga tahap akhir memadukan ketiganya, aku membentur dinding penghalang. Dinding penghalang terakhir ini akan sangat sulit ditembus. Semakin banyak misteri mendalam yang terlibat dalam sebuah dinding penghalang, akan semakin sulit untuk menembusnya. Ambil contoh, batas penghalang untuk memadukan 6 misteri mendalam. Sudah berapa banyak ahli yang terjebak di tahap itu, tak sanggup naik tingkat menjadi paragon? Lalu, terobosan macam apa yang kau maksud? Tanya Delia. Ini ada kaitannya dengan misteri mendalam ledakan dari hukum api. Ledakan sangat sulit dipadukan, tapi hari ini aku berhasil memadukannya dengan denyut nadi dunia.
jawab Linley sambil tertawa. Tapi harus kuakui, kecepatan latihanku selama 300 tahun terakhir ini jauh lebih lambat dari dugaanku. Bagaimanapun juga, setelah menjadi dewa utama, ia memiliki lautan energi iman yang menopangnya. Kecepatan visualisasi dan pemahamannya jelas jauh lebih cepat dibandingkan masa lalunya. 300 tahun terakhir ini mungkin sebanding dengan hampir 10.000 tahun sebelum ia menjadi dewa utama. Tak perlu terburu-buru, waktumu tak terbatas, ujar Delia sambil tertawa lembut. Kau memang tidak terburu-buru, tapi bagaimana dengan kakek Beirut dan Blue Fire? Linley tiba-tiba memusatkan pandangannya ke arah pintu gerbang taman bunga belakang. Ia melihat seorang pemuda berambut pendek berjalan menghampiri sembari tertawa. Paras pemuda ini sangat mirip dengan Linley. Ia adalah putra Linley, Wade. Ayah, ibu, hari ini adalah hari perayaan akbar bagi benua Dragonblood kita. Apa kalian tidak ingin pergi melihatnya? Benua Dragonblood? Linley sempat terperanjat, tapi kemudian tertawa dan mengolok-olok dirinya sendiri. Aku sampai lupa kalau hari ini adalah hari festival Dragonblood. Tak lama setelah Linley menjadi dewa utama, ia sempat berbincang dengan Beirut dan Blue Fire. Ketika kebetulan mereka menyinggung topik benua Yulan dan benua Blue Fire, Linley yang sedang dirasuki gelombang antusiasme iseng menciptakan sebuah benua miliknya sendiri, yang ia namai benua Dragonblood. Ketiga benua besar ini membentuk sebuah segitiga sempurna. Kala itu, Linley bahkan mengerahkan kekuatan dewa utama dan memindahkan semua pulau-pulau kecil di sekitar benua Yulan dan benua Blue Fire ke dalam benua Dragonblood. Jika digabungkan, total populasi penduduk dari pulau-pulau tersebut mendekati angka 10 juta jiwa. Tak hanya itu, Linley juga turut memindahkan banyak binatang sihir dan beragam makhluk hidup lainnya ke sana. Dalam kurun waktu 300 tahun ini, karena luasnya wilayah benua tersebut, dan karena Linley melepaskan binatang sihir di wilayah barat benua Dragonblood, populasi manusia di sini tak memiliki predator alami. Dalam 300 tahun, populasi manusia meningkat pesat dari 10 juta menjadi lebih dari 100 juta jiwa. Namun tentu saja, di sepanjang 3 abad masa perkembangan ini, Kekaisaran Baruk telah menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, contohnya melalui jalur perdagangan laut antar kedua benua. Meski dilabeli perdagangan, pada praktiknya mereka sedang menyalurkan bantuan. Masyarakat yang dipindahkan ke benua Dragonblood telah menetapkan tanggal 24 September sebagai perayaan Hari Festival Dragonblood. Linley, penduduk benua Dragonblood, semuanya memujamu. Mereka menganggapmu sebagai Tuhan. Masa kau tidak mau meluangkan waktu sejenak untuk menengok Festival Dragonblood mereka? Delia mengerucutkan bibirnya sambil tertawa. Meski populasinya baru sedikit melampaui 100 juta, yang mana tak terlalu banyak, luas benua Dragonblood agak lebih besar daripada kedua benua lainnya. Laju pertumbuhan yang tak pernah putus seperti ini akan membuat populasi di sini melampaui populasi benua Blue Fire dalam beberapa ribu tahun ke depan. Ayah, cukup banyak juga loh anggota klan kita yang pergi ke sana, timpal Wade sambil tertawa. Baiklah, kita akan pergi melihatnya, ucap Linley pada akhirnya. Benua Yulan, benua Blue Fire, benua Dragonblood. Bagi manusia fana, jarak yang memisahkan ketiga benua ini terbilang cukup jauh. Namun bagi para dewa, atau bahkan bagi para saint, jaraknya tergolong dekat. Hanya ada sekitar 5.000 km hamparan samudra yang memisahkan ketiga benua tersebut. Linley dan Delia, hanya dalam hitungan kedipan mata, telah meninggalkan benua Yulan dan menjejakkan kaki di benua Dragonblood. Kota nomor 1 di benua Dragonblood, kota Baruk. Kota ini mengusung nama yang sama dengan ibu kota Kekaisaran Baruk. Letak kota ini berdampingan dengan garis pantai timur benua Dragonblood dan sekaligus menjadi kota terdekat dengan benua Yulan. Karena berbatasan langsung dengan laut, perkembangannya melesat sangat cepat. Kota nomor 1 ini tumbuh makmur, berkembang menjadi sebuah kota raksasa yang dihuni jutaan penduduk. Hari ini adalah festival Dragonblood, sehingga kota Baruk menjadi luar biasa meriah. Kerumunan warga desa juga berbondong-bondong membanjiri kota, ingin larut dalam hiruk-pikuk perayaan. Tak cuma alun-alun di depan kuil yang sesak, bahkan jalan-jalan kota pun dipenuhi oleh lautan manusia. Linley yang mengenakan jubah biru dan Delia yang membalut tubuhnya dengan jubah putih tengah melangkah menyusuri jalanan yang padat merayap. Meski jalanan berdesak-desakan, tak satu pun orang menyenggol Linley maupun Delia. Bahkan nyatanya, tak ada yang menyadari keanehan ini. Tempat ini semakin lama semakin padat saja. Waktu terakhir kali aku datang, jumlah tokonya belum sebanyak ini, ucap Linley diselingi tawa.
Terakhir kali kau datang kan lebih dari 2 tahun lalu, sahut Delia. 2 tahun? Rasanya baru sebentar, ucap Linley yang mentalitasnya kini sudah mulai bergeser. Ngomong-ngomong, kapan kau berencana menciptakan alam ilahimu sendiri? Tanya Delia. Terakhir kali kakek Beirut bilang kalau proses menciptakan alam ilahi melibatkan pengikatan jiwamu dengan alam yang sedang kau ciptakan. Kau akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih jernih terhadap hukum, dan hal ini akan sangat membantu mendongkrak kekuatanmu. Bukankah kau saat ini sedang mengalami kemacetan dalam latihanmu? Kenapa tak mencobanya? Mungkin saja setelah menciptakan alam ilahi, kau bisa membuat terobosan. Setiap dewa utama dibekali kekuasaan untuk menciptakan alam ilahi mereka sendiri. Dalam prosesnya, mereka akan mendapatkan sedikit pemahaman tentang hukum. Sebagai contoh, dewa utama air yang menciptakan alam ilahi otomatis akan menghasilkan alam ilahi air. Sepanjang tahap penciptaan, mereka akan mendapatkan pemahaman dari beberapa hukum air yang mendasari pembentukan alam tersebut. Baik menciptakannya sekali ataupun mengulangnya hingga 100 kali, bagian hukum yang tersentuh persis sama. Tak akan ada bedanya sama sekali. Di samping itu, membangun sebuah alam ilahi menguras energi spiritual, kekuatan dewa utama, dan waktu dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, pada umumnya, seorang dewa utama hanya akan membangun sebuah alam tunggal. Membangun sebuah alam ilahi bukanlah hal yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Kalau merujuk pada pengalaman kakek Beirut, butuh waktu hampir 2000 tahun, jawab Linley sambil menghela napas pelan. Sebuah alam itu sungguh teramat luas. Bahkan dewa utama pun diwajibkan mengalokasikan banyak waktu untuk merampungkan penciptaannya. Beirut telah menciptakan miliknya, tapi Blue Fire belum. Alasannya, Blue Fire sedari awal sudah menapaki tingkat paragon. Ia memiliki pemahaman yang mumpuni terkait misteri mendalam dari hukum api. Bahkan seandainya ia membangun alam ilahi, keuntungan yang didapatnya tak akan terlalu signifikan. 1000 tahun itu memang waktu yang cukup lama. Delia mengangguk. Jadi, kapan rencanamu mendirikan alam ilahimu? Segera, setelah membereskan sedikit persiapan, jawab Linley sambil tertawa ringan. Sama seperti kakek Beirut, aku berencana mendirikan sebuah alam berdampingan dengan alam Yulan. Sembari bercengkerama, Linley dan Delia menginjakkan kaki di pelataran alun-alun raksasa di depan kuil utama kota Baruk. Alun-alun itu mempunyai keliling puluhan ribu meter. Dan saat ini area tersebut tengah dibanjiri oleh kerumunan lautan manusia yang berdiri berdesak-desakan. Tepat di bagian paling depan alun-alun, Kaisar Suci benua Dragonblood sedang memimpin khotbah keagamaan. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Linley! Suaranya bergaung lantang di atas kuil, dan detik itu juga seluruh lautan manusia di pelataran alun-alun serentak terdiam penuh khidmat. Sorot mata jutaan pasang manusia itu terpaku memancarkan sinar pemujaan yang mendalam saat menatap lurus ke arah Kaisar Suci. Daya tarik karismatik dari sebuah agama benar-benar di luar nalar. Linley sendiri sejujurnya kebingungan, entah harus tertawa atau menangis melihatnya. Dulu ia yang mendirikan benua Dragonblood serta menyeret gerombolan pulau-pulau kecil memadati benua tersebut. Sesudah itu, ia menyerahkan tampuk kekuasaan penuh kepada anak, cucu, dan keturunannya guna menanggulangi urusan-urusan sepele. Dan apa yang mereka sebut sebagai organisasi keagamaan atau semacamnya ini, semua akar konsepnya bermula dan tumbuh subur dari tangan para pewaris klan Baruk. Akan tetapi, di sisi lain, harus diakui, Linley memang 100% pantas menuai pemujaan seheboh ini. Bagaimanapun juga, status Linley sudah setara dengan dewa utama tingkat tinggi. Lagi pula, menebar sayap ajaran agamanya tergolong sebagai misi yang sangat gampang. Pasalnya, manuver penciptaan sebuah benua baru dari kacamata manusia fana mutlak merupakan sebuah mukjizat, dan mutlak bermiliar-miliar kali lipat jauh lebih menakutkan dibandingkan mukjizat turunnya malaikat yang pernah dipamerkan oleh kuil cahaya di masa lampau. Linley, perayaan festival Dragonblood sebentar lagi sampai pada titik puncaknya, ucap Delia sambil tersenyum tipis. Sama seperti tradisi sebelum-sebelumnya, sepanjang perayaan festival Dragonblood setiap tahunnya, di benua Dragonblood ini, kita akan menyaring 100 peserta terhebat untuk didelegasikan ke benua Yulan. 100 bibit unggul ini kelak akan digabungkan dengan peserta-peserta terbaik angkatan terdahulu untuk menjalani penempaan, dan sebagian lainnya akan dipulangkan. Siapapun yang lolos kualifikasi ujian akan dinobatkan masuk ke dalam jajaran penjaga ilahi Tanah Suci, Kastil Dragonblood.
Sesosok pria tegap berjenggot dengan balutan zirah tempur yang berdiri di sisi Kaisar Suci berseru lantang. Sekarang, mari kita mulai turnamen penyisihannya. Menyaksikan acara ini, Linley hanya bisa tertawa masam. Taylor lah yang jadi dalang di balik semua ide ini, ucap Delia disusul tawa renyah. Kastil Dragonblood adalah tempat tinggal Linley. Tempat itu dihuni oleh banyak dewa tingkat tinggi, dewa tingkat menengah, dan dewa tingkat rendah, menjadikannya lokasi dengan jumlah dewa terbanyak di seluruh benua Yulan. Oleh karena itu, para pengawal Kastil Dragonblood dikenal dengan sebutan penjaga ilahi. Jika ingin bergabung dengan barisan penjaga ilahi, seseorang harus mengikuti persaingan yang sangat ketat. Pasalnya, berinteraksi langsung dengan para dewa akan memberikan peluang besar untuk mendapatkan pencerahan atau bimbingan berharga. Sesekali, artefak ilahi, percikan ilahi, atau mutiara jiwa emas juga akan diberikan dari dalam Kastil Dragonblood. Daya tarik Kastil Dragonblood jauh melampaui institut manapun. Proses seleksi penjaga ilahi jauh lebih ketat dibandingkan penerimaan murid di Institut Ernest dulu, ucap Linley sambil menghela napas. Dulu, kami masuk ke institut dalam kelompok berisi 100 orang. Meskipun seleksi di sini juga memilih 100 kandidat, mereka diwajibkan berkumpul di benua Yulan dan menghabiskan waktu puluhan tahun untuk berlatih serta menyingkirkan peserta lain. Padahal, anggota penjaga ilahi Kastil Dragonblood hanya diganti setiap 1 abad sekali. Namun, seleksinya diadakan setiap tahun. Tak terhitung banyaknya orang yang rela bersaing mati-matian demi kesempatan ini. Sebenarnya, penjaga ilahi sama sekali tidak perlu diganti, ucap Delia sambil menghela napas. Semua anggotanya adalah ahli tingkat 9 yang memiliki usia hingga 500 tahun. Mereka jelas bisa bertahan menjadi pengawal selama 2 atau 300 tahun. Bagaimanapun juga, bergabung dengan penjaga ilahi adalah cara tercepat untuk menjadi saint. Linley tertawa pelan. Orang-orang yang tinggal di dalam Kastil Dragonblood semuanya adalah dewa. Meskipun banyak yang menjadi dewa dengan memadukan diri dengan percikan ilahi, pemahaman misteri mendalam yang mereka miliki sudah cukup. Jika mereka mau memberikan sedikit saja bimbingan, para anggota penjaga ilahi itu pasti bisa menembus tingkat saint. Linley tiba-tiba mengangkat sebelah alisnya. Ada apa? Tanya Delia. Seseorang baru saja datang ke alam Yulan, jawab Linley pelan. Itu orang kita. Di wilayah utara alam Yulan yang jauh, hamparan es Arktik, di susunan teleportasi yang terletak di puncak gunung es tersebut, sebuah cahaya buram berpendar dan 4 sosok perlahan muncul. Salam hormat kepada kalian berempat, Lord. Pengawas alam Yulan saat ini yang masih seorang dewa tingkat menengah telah digantikan oleh seorang wanita cantik berambut pirang. Pemimpin dari keempat orang itu menatapnya sekilas. Ayo pergi. Keempat sosok itu membumbung ke udara dan melesat terbang menuju selatan. Kakak, menurutmu apakah ucapan penguasa kehancuran itu benar atau bohong? Satu-satunya wanita di antara mereka berempat yang memiliki rambut merah api panjang angkat bicara. Wanita ini adalah matriark klan burung vermilion dari klan 4 binatang ilahi. Mengingat status penguasa kehancuran, bagaimana mungkin dia membohongi kita? Patriark harimau putih tertawa. Bukan begitu. Hanya saja, aku masih sulit mempercayainya, ucap matriark burung vermilion. Bukan hanya kau, aku sendiri juga sulit mempercayainya. Gislason menghela napas. Tapi penguasa kehancuran tidak mungkin berbohong. Hanya saja, Linley, seorang dewa utama, ini terlalu... Hentikan pembicaraan ini. Terlepas dia benar-benar menjadi dewa utama atau tidak, kita akan segera mengetahuinya, ucap patriark kura-kura hitam dengan suara berat. Apa kau sudah menemukan Linley dengan indera ilahimu? Matriark burung vermilion bertanya. Aku sudah mencari ke 3 benua, tapi sama sekali tidak menemukan jejak Linley. Tapi aku menemukan beberapa anggota keluarga dan teman-temannya. Aku juga tidak bisa menemukannya. Apa jangan-jangan Linley memang sudah menjadi dewa utama? Gislason dan ketiga rekannya saling pandang, masih merasa kebingungan. Kabar ini memang terlalu mengejutkan. Kalau bukan karena itu, keempat pemimpin klan tak akan terburu-buru datang ke alam Yulan. Keempat pemimpin klan bergerak sangat cepat, dan dalam waktu singkat mereka tiba di perbatasan benua Yulan. Ada banyak ahli di kastil depan sana, dan beberapa di antaranya adalah keturunan klan kita. Itu pasti Kastil Dragonblood, ucap Gislason. Keempatnya lalu berubah menjadi bayangan buram, melesat lurus ke arah Kastil Dragonblood. Kastil Dragonblood dijaga dengan sangat ketat.
Banyak pengawal terlihat berpatroli di sekeliling kastil, bahkan yang terlemah di antara mereka berada di tingkat 9. Para Saint pun dapat ditemui di mana-mana. Namun, pengawal-pengawal ini sama sekali tak mampu mendeteksi kedatangan Gislason dan 3 orang lainnya. Di halaman belakang kastil Dragonblood, sebuah lapangan yang sunyi. Wus! Daun-daun pepohonan bergoyang diterpa angin. Di bawah pohon yang rindang dan bengkok, Olivier yang berjubah abu-abu tengah duduk tenang dalam posisi meditasi. Matanya menatap tajam ke depan. Di samping tubuhnya melayang sebuah pedang energi yang terus berkelebat cepat, menampilkan satu jenis serangan ke serangan lainnya. 2 pusaran energi hitam dan putih samar-samar terlihat. Tiba-tiba, Olivier mendongak, menyadari bahwa ada 4 orang tengah berdiri bahu-membahu di dekatnya. Lord Patriarch! Olivier terkejut, lalu buru-buru bangkit berdiri. Olivier, aku hanya datang untuk menanyakan satu hal padamu. Gislason tersenyum. Apa kau tahu di mana Linley berada? Sebelum kelompok 4 orang Gislason turun ke halaman tersebut, mereka telah menyisir kastil Dragonblood menggunakan indera ilahi mereka. Mereka menemukan beberapa orang, tetapi orang pertama yang ingin mereka temui adalah Olivier. Linley, seharusnya dia sudah pergi ke benua Dragonblood, ucap Olivier. Tuan-tuan, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Gislason dan ketiga rekannya menoleh, hanya untuk melihat seorang pelayan wanita muncul dari ambang pintu. Pelayan wanita itu berkata dengan hormat, Tuan Kastil memerintahkan saya untuk mengundang tuan-tuan berempat ke taman bunga belakang. Tuan Kastil? Gislason dan yang lainnya terkesiap. Tuan Kastil di sini adalah Linley, sahut Olivier buru-buru. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, meskipun para pengelola datang silih berganti, posisi Tuan Kastil akan selamanya menjadi milik Linley. Mata matriark burung vermilion berbinar. Ia cukup terkejut. Linley ada di kastil Dragonblood? Sepertinya informasi dari penguasa kehancuran memang akurat. Patriark harimau putih yang berjubah putih menarik napas panjang. Linley berada di kastil Dragonblood, tetapi mereka tidak bisa melacak keberadaannya menggunakan indera ilahi mereka. Linley pastilah telah melampaui ranah dewa tingkat tinggi, yang berarti ia adalah seorang dewa utama. Keempat pemimpin klan itu mengikuti si pelayan wanita menuju taman bunga belakang. Mereka berempat merasakan gejolak emosi yang rumit di dalam hati mereka. Mereka juga merasa sangat gugup. Bagaimanapun juga, status Linley sekarang sudah jauh berbeda. Dewa utama dan dewa berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dewa utama adalah sosok mulia yang menatap rendah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang dan bertarung di berbagai alam. Bagi dewa utama, medan perang alam adalah permainan belaka. Bahkan para paragon sekalipun merasa tak berdaya di hadapan dewa utama. 4 pemimpin klan, masuklah. Suara yang jernih terdengar dari arah taman bunga belakang. Itu Linley. Gislason dan ketiga rekannya saling pandang, lalu melangkah memasuki taman bunga belakang. Taman itu memakan area yang cukup luas. Gislason dan yang lainnya masuk, lalu melirik ke sekeliling. Barulah kemudian mereka melihat Linley berdiri jauh di sana, tepat di tengah taman. Saat ini, Linley sedang minum anggur bersama Delia, tertawa dan mengobrol santai. Menyadari kedatangan mereka, Linley menoleh dan menatap sekilas, lalu tertawa tenang. 4 pemimpin klan, silakan duduk. Setelah melalui mutasi jiwanya, status Linley telah melesat jauh melampaui keempat pemimpin klan 4 binatang ilahi tersebut. Dan sekarang, Linley adalah seorang dewa utama yang mulia dan agung. Dia berada tepat di depanku, tapi aku merasa seolah-olah tidak ada siapa-siapa di sana, ucap Gislason melalui pesan mental kepada 3 rekannya. Sama seperti saat aku melihat ayah dulu. Daripada memancarkan aura dewa utama yang menggetarkan, mereka lebih memilih untuk menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Gislason kini tak lagi memiliki keraguan sedikit pun. Dia benar-benar seorang dewa utama. Mata ketiga pemimpin klan lainnya berbinar terang. Gislason menatap Linley, lalu segera membungkuk hormat. Yang mulia, kami... Di mata Gislason, jika dilihat dari hubungan pribadi, Linley tidak begitu dekat dengan mereka. Pertama, Linley baru bergabung dengan klan 4 binatang ilahi belakangan. Dan kedua, pernah ada anggota klan 4 binatang ilahi yang berniat merebut cincin Coiling Dragon milik Linley. Meskipun setelah itu hubungan mereka membaik, itu semua karena kekuatan Linley dan status Beirut. Namun sekarang karena Linley adalah dewa utama, perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Ada jurang yang tak terjembatani di antara keduanya.
Tentu saja, mereka harus bersikap hormat. 4 pemimpin klan tidak perlu memanggilku yang mulia. Linley menyela ucapan mereka, lalu tertawa tenang. Bersikaplah seperti biasa. Panggil saja aku Linley. Keempatnya saling bertukar pandang. Aku cukup penasaran. Bagaimana kalian tahu kalau aku menjadi dewa utama? Linley tertawa tenang saat menanyakan hal itu. Bagaimana kabar bahwa ia menjadi dewa utama di alam Yulan bisa tersebar sampai ke alam infernal? Matriark burung vermilion tersenyum, menunduk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Linley, kabar bahwa kau telah menjadi dewa utama sebenarnya kami dapatkan dari penguasa kehancuran. Pada awalnya, kami tak bisa mempercayainya. Setelah kami berempat merundingkan hal ini, kami memutuskan untuk pergi ke alam Yulan untuk memastikannya. Sekarang sepertinya kabar itu memang benar. Meskipun Linley mengobrol dan bercanda dengan mereka, keempat pemimpin klan tersebut masih secara tak sadar merasakan tekanan berat. Bagaimanapun juga, sekecil apapun Linley menyembunyikan auranya, alam bawah sadar keempat pemimpin klan tersebut tetap tahu bahwa Linley adalah dewa utama. Penguasa kehancuran, Linley mengerutkan dahi. Bagaimana penguasa kehancuran bisa tahu? Tanya Delia. Secara logika, dia tidak seharusnya tahu. Lagi pula ini terjadi di alam Yulan, ucap Linley sambil mengerutkan kening. Ada satu kemungkinan lain. Kakek Beirut sudah memberitahu penguasa kehancuran. Beirut memiliki hubungan yang cukup baik dengan penguasa kehancuran, dan Beirut juga memiliki klon yang tinggal di alam infernal. Tetapi Linley tetap merasa bingung. Memangnya apa status penguasa kehancuran itu? Sekalipun dia tahu, untuk apa dia memberitahu klan 4 binatang ilahi? Linley menatap Gislason dengan keheranan. Patriark, mengapa penguasa kehancuran menceritakan semua ini padamu? Gislason menjawab, klon energi penguasa kehancuran turun ke pegunungan Skyride. Selain itu, dia meminta klan 4 binatang ilahi meminjamkan 100 dewa tingkat tinggi padanya, yang nantinya akan dikembalikan kepada kami suatu saat nanti. Karena dia meminjam orang-orang kami, dia menjelaskan bahwa sebagai gantinya, dia akan memberi kami sedikit kekuatan dewa utama dan memberikan petunjuk. Dia bilang, jika kami ingin tahu mengapa keempat leluhur kami mati, kami harus bertanya padamu, Linley. Linley terkejut. Penyebab kematian keempat leluhur? Pria bertubuh besar di dekat mereka, Patriark kura-kura hitam, berbicara dengan suara menggelegar. Kami langsung bertanya, mengapa harus bertanya pada Linley? Penguasa kehancuran kemudian berkata, kalau kau telah menjadi dewa utama. Jadi begitu. Linley mengangguk pelan. Untuk apa dia meminjam orang-orang itu? Tanyanya. Tidak jelas, jawab Gislason. Ia menatap Linley dan langsung ke inti permasalahannya. Linley, kami datang karena 2 alasan. Pertama, untuk menyelidiki apakah kau benar-benar telah menjadi dewa utama. Kedua, kami ingin tahu mengapa keempat leluhur kami mati. Linley, mengingat kau juga anggota klan ini, tolong beritahu kami. Keempat pemimpin klan tersebut menatap Linley penuh harap. Kejatuhan klan 4 binatang ilahi bermula dari kematian keempat leluhur tersebut. Bahkan dalam mimpi sekalipun, klan 4 binatang ilahi selalu ingin mengetahui siapa dalang di balik semua ini dan penyebab pasti kematian keempat leluhur mereka. Linley mengernyit. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan menceritakannya. Karena alasan tertentu, keempat leluhur terlibat pertarungan melawan penguasa cahaya. Mata Gislason dan 3 rekannya berbinar terang. Pertarungan antar dewa utama memicu gelombang kejut yang dahsyat di area yang luas. Mereka bertarung hingga ke ruang kacau. Keempat leluhur melarikan diri sambil bertarung, sementara penguasa cahaya terus mengejar dan menyerang. Setelah itu, keempat leluhur melepaskan teknik pamungkas mereka, yaitu perpaduan kemampuan ilahi bawaan mereka. Namun, penguasa cahaya berhasil menahannya dan tidak mati. Karena serangan terkuat mereka gagal, keempat leluhur kehilangan tekad bertarung. Sebaliknya, penguasa cahaya memanfaatkan kesempatan itu dan mengandalkan artefak dewa tertingginya untuk membunuh mereka satu persatu. Dengan mengandalkan kecepatannya yang lebih unggul, dia berhasil membunuh keempat leluhur. Linley berbicara dengan tenang, tetapi tubuh Gislason dan 3 orang lainnya gemetar mendengarnya. Penguasa cahaya! Mata Gislason sudah dipenuhi genangan air mata tipis. Bagaimana mungkin penguasa cahaya bisa menahan serangan itu? Matriark burung vermilion menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak mungkin. Saat ibuku masih hidup, dia berkata kalau bahkan di antara para penguasa sekalipun, mereka yang mampu menahan serangan pamungkas itu bisa dihitung dengan jari sebelah tangan.
Penguasa cahaya tidak termasuk salah satunya. Tapi kenyataannya, penguasa cahaya berhasil menahannya. Linley menghela napas. Gislason dan ketiga rekannya tak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimanapun juga, keempat leluhur itu adalah orang tua mereka. Linley. Gislason ragu sejenak, lalu tiba-tiba angkat bicara. Ya? Linley menatapnya. Gislason menatap ketiga rekannya, lalu berbalik menatap Linley. Linley, aku ingin bertanya, apakah kau menggunakan percikan dewa utama dari keempat leluhur untuk menjadi dewa utama? Jika seseorang ingin menjadi dewa utama, hanya ada satu cara, memadukan diri dengan percikan dewa utama. Namun, total percikan dewa utama hanya ada 77. Hanya setelah seorang dewa utama mati, dewa utama baru akan lahir. Iya, Linley mengangguk, menatap mereka berempat. Percikan dewa utama itu, bagaimana? Matriark burung vermilion membuka mulut dan mengucapkan beberapa kata, tapi kemudian terdiam ragu. Bukankah seharusnya penguasa cahaya yang mendapatkan keempat percikan dewa utama itu? Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Selain itu, seharusnya ada 4 percikan dewa utama. Kau menggunakan 1, berarti masih ada. Gislason menatap Linley. Linley tersenyum tipis. Ia bisa menebak bahwa kemungkinan besar keempat pemimpin klan itu juga menginginkan percikan dewa utama tersebut. Mungkin di mata keempat pemimpin klan tersebut, keempat percikan dewa utama itu adalah warisan dari orang tua mereka. Benda itu sudah sepatutnya menjadi hak mereka. Hanya saja mereka tidak bisa mengatakannya, atau lebih tepatnya tidak punya keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi Linley tidak berpikiran sama. 77 percikan dewa utama telah turun dari langit saat alam semesta diciptakan. Mereka yang kuatlah yang akan mampu bertarung dan mendapatkannya. Keempat leluhur itu telah mengandalkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan percikan dewa utama tersebut. Beirut telah mengandalkan keberaniannya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya untuk merampas keempat percikan dewa utama itu. Jika percikan dewa utama itu jatuh ke tangan penguasa cahaya, bagaimana mungkin dia mau memberikannya kepadaku? Ucap Linley dengan tenang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Beirutlah yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu untuk merampas keempat percikan dewa utama ini. Dan sekarang keempat percikan dewa utama itu telah habis digunakan dan dipadukan. Beirut, keempatnya tertegun. Dia bisa merampasnya dari penguasa cahaya? Matriark burung vermilion berseru kaget. Meskipun mereka berkata demikian, mendengar Linley menyatakan bahwa keempat percikan dewa utama itu telah habis, keempat pemimpin klan itu tetap merasa sedikit kecewa. Namun, mereka tak berani mengatakan hal lain. Kalian tak perlu mencurigai hal ini. Linley tertawa tenang. Linley, Gislason berbicara dengan serius. Ada satu hal lagi yang harus kami mohon darimu. Katakanlah, jawab Linley sambil menatapnya. Gislason menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan nada serius. Linley, keempat leluhur itu adalah leluhur klan 4 binatang ilahi kita. Klan 4 binatang ilahi tidak bisa tinggal diam dan berpura-pura tidak tahu tentang kematian mereka. Keempat leluhur dibunuh oleh penguasa cahaya. Kami sangat berharap padamu, Linley. Seandainya ini hanya perandaian saja. Jika di masa depan kau memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukannya, tolong balaskan dendam keempat leluhur kami. Linley, Matriark burung vermilion buru-buru menambahkan. Kami tahu permintaan ini sedikit berlebihan, tapi saat ini kau adalah satu-satunya harapan kami. Kami mohon. Pria bertubuh besar, Patriark kura-kura hitam, juga menatap Linley penuh harap. Linley menatap keempat pemimpin klan tersebut. Ia bisa merasakan ketulusan permohonan mereka. Aku berjanji pada kalian. Linley mengangguk serius. Jika aku mampu melakukannya, aku tak akan memberi ampun. Terima kasih. Keempatnya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kalian pasti lelah setelah melakukan perjalanan sejauh ini. Beristirahatlah di tempatku sejenak. Nanti kita akan mengadakan perjamuan, lalu kita bisa mengobrol lagi. Linley tertawa tenang. Boleh juga. Kelompok 4 orang di Gislason tidak mencoba bertahan lebih lama. Mereka membiarkan diri mereka dipandu oleh seorang pelayan wanita dari kejauhan, lalu meninggalkan taman bunga itu. Linley menoleh dan menatap Delia di dekatnya. Delia, pergilah sebentar. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan kakek Beirut. Baiklah, Delia tertawa, mengangguk, lalu pergi meninggalkan taman bunga. Beberapa saat kemudian, 2 sosok melayang turun dari langit dan mendarat di samping Linley. Itu adalah Beirut dan Bluefire. Ketiganya lalu duduk mengelilingi meja. Keempat pemimpin klan 4 binatang ilahi datang ya.
Mereka sudah tahu kalau kau menjadi dewa utama ya? Beirut tertawa. Iya, penguasa kehancuran yang memberitahu mereka, ucap Linley. Penguasa kehancuran yang memberitahu mereka, ucap Linley. Bluefire merasa cukup bingung. Benar, ini sebenarnya cukup aneh. Penguasa kehancuran datang ke klan 4 binatang ilahi untuk meminjam 100 dewa tingkat tinggi. Aku tak tahu untuk tujuan apa, ucap Linley. Mendengar ini, dahi Beirut mengerut. Kemungkinan besar, eksperimen penguasa kehancuran sudah mencapai tahap akhir, ucapnya.